Perhatikan. Oke, kita baca. Nilai bawahnya 0,5 nih, masih restan ya. Kelipatan 012. Nah, di gaspol malah 1, restan antara pangkal 8 minimal maksimal pangkal 12 sampai 14 mili lah ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Selamat pagi untuk kawan-kawan dimanapun Anda berada, subscriber, pemirsa di Nusantara maupun di mancanegara. Mudah-mudahan Anda selalu sehat di sana ya bro ya. Nah, ini kita langsung saja ada motor bit injeksi starter halus yang awal nih ya, yang bodinya masih gendut itu. Ini masalahnya motor ini kalau di gaspol ngok gitu ya, gaspol tenaga turun gitu. Oke, langsung saja kayak apa tuh rasanya ya. Ini untuk bodinya memang sengaja dibuka karena sekalian mau ngambil kabel atau benahi kabel yang masih ada sesuatu masalah. Jadi kita buka bodinya. Jadi kabelnya dari sana kita benahi. Untuk kabel yang kita ambil ini kabelnya. Jadi bodi ini kita buka karena ada kabel yang masih janggal, maka kita buang. Untuk rasanya seperti ini. Tak urip no. Kalau saya gaspol dia tenaganya ngok atau hilang. Perhatikan. Bisa didengar? Saya ulangi lagi. Jadi ketika di gaspol tenaga ini hilang, bahkan mesin kejeda mati ataupun berbet, di sini tidak ada mil kode 8. Oke. Ya. Kita perhatikan suara dari belakang. Sekali lagi. Paham ya? Ini berlaku untuk semua Honda injeksi ya. Nah, jadi kalau ibaratnya kita gas pol kok dia telat, jadi gaspol ngeng gitu, pulangin dikit enak, ngeng terus pulangin enak. Nah, itu ada kemungkinan peribahasa yang terjadi di sini, yaitu ada kegagalan di bagian sensor TPS atau sensor gas. Berlaku di motor Al Honda, semua Honda injeksi ini, khususnya di Matic, di Honda Matic ya. Nah, itu sudah hukum alam, sering banget terjadi ya. Itu ada di sini di bagian throttle body, di sensor TPS, letaknya di bagian sini. Nah, di bagian sini bro ya, di bagian sini ini sensor langsam atau IACV, idle air control valve. Kemudian di sini sensor TPS. Untuk fungsi sudah kita pernah jelaskan ya. Nah, untuk sensor ini kegagalan pembacaan nilai. Kalau kita menggunakan scanner bisa dilihat dari grafik derajat ataupun voltasenya. Oke ya bro ya. Jadi ketika tuas gas diputar full, maka di sini error. Ini hampir mirip dengan prinsip kerja potensio. Oke ya bro. Nah, kemudian alternatifnya ada dua. Boleh kita lakukan pergantian baru ataupun untuk sementara emergency dulu. Untuk emergency seperti apa mas? Gitu kan? Apakah harus kita buka kerenjek buka sensor TPS? Tidak. Untuk sensor TPS tidak usah kita buka-buka, karena sensor TPS ini kalau kita buka, masangnya tidak diukur, ini akan timbul masalah baru. Karena di sini punya dua satuan derajat dan satuan voltase. Satuan derajat dalam koin tertutup penuh 0,0 derajat. Ketika menggunakan satuan volt A0,4 sampai A0,5 volt, minimal ada tester ya bro. Nah, jadi wis kalau ibaratnya kita di rumah, wis gak usah dibuka-buka ini sensor TP-nya ya. Ataupun mohon maaf, nggak usah dikasih grenjing rokok ya, nggak usah dikasih grenjing rokok. Wis kita ngambil inti dari luar. Toh intinya begini, untuk ke depan sensor ini akan diganti kok, kan gitu. Jadi nggak usah dikasih grenjing rokok atau segala macam ya. Kita main dari luaran aja, lebih cepat, lebih efisien, hasilnya pun lebih sama, nggak ruwet, nggak ribet. Oke. Tapi ketika untuk sensor TPS ini sudah dilakukan emergency, tidak bisa di setting TP ya. Bisa dihapus historinya
tidak bisa disetting mode dan tidak bisa disetting TP, karena untuk setelan TP itu harus setelan penuh gas 4,00. Tapi ketika nanti sudah dipangkas nilai emergency sudah nggak bisa. Oke ya. Efek samping gimana? Ya nggak ada. Efek samping kayak nggak ada. Cuman untuk efek nilai tenaga pun sudah berkurang ya bro ya. Nah, khusus untuk Matic ini biasanya sering terjadi ketika sensor TPS ini bermasalah. Itu ada 3 kategori. Satu memang faktor usia, keduanya faktor kualitas barang, misalkan Anda ganti barang yang KW palsu, ataupun faktor konsleting. Nah, khususnya di Matic Honda Beat ini sering terjadi konsletnya sensor TPS ada di bagian sensor CKP atau crankshaft position sensor yang ada di sini di bawah pop filter. Untuk Beat 2020 ke atas dia sudah safety, sudah full pengaman ya. Kemudian di sini nih, niki itu kabelnya rata-rata wis hukum malam, di sini kabelnya nyentuh ketok kayak. Nah, jadi untuk alternatif kabel ini kita benahi, kita tutup, kemudian pakai solasi. Kalau putus Anda sambung, kalau ndak putus ya originalan, diambil satu serat solasi, kemudian diangkat pakai tali tis supaya untuk ke depan tidak terjadi kasus terulang kembali nyentuh. Kalau dibiarkan nyentuh, kalau kita nyentuhnya di kabel coklat leres, itu akan langsung beresiko untuk ecunya ya. Oke, karena sensor CKP masuknya ke bagian ecu semua. Caranya piye mas? Bisa nih ripi mesin, kita gaspol, yuk langsung gaspol. Oke, bisa dilihat. Oh, tahan dulu mas, yuk. Nah, bisa dilihat ya di gaspol, kayak suara pincang, kayak telat minyak, gagal pengapian, suplai bahan bakar kayak kesetop ya. Sekali lagi, penyebab sumber kegagalan atau berbet banyak faktor, tapi setiap sensor itu ada ciri tersendiri, nggak cukup. Untuk injektor cirinya ada, full pump cirinya ada, dan segala macam. Jadi setidaknya kita harus tahu ciri, tapi minimal kalau digas seperti masnya ini, gasen digaspol kayak gini, kok dia seperti ini rasanya, dipulangin dikit. Oh, enak. Nah, ada kemungkinan ada kegagalan di sensor. Jadi wis langsung saja buka filter udara, dibersihkan, cek kabel sensor CKP, ada ngopek, beresi, angkat tali tis, kemudian kita langsung menuju ke sensor TPS. Nggak usah dibuka-buka, kita langsung ke bagian sini, nanti cenilan sini atau tuas sini. Oke, kita lihat yuk. Dengan keadaan yang masih sakit ini, kita ambil tool TPS W. Kalau nggak ada gimana mas? Ya kalau nggak ada pakai tester digital nggak apa-apa, kan gitu. Oke, ini sensor TPS, soketnya udah dilepas. Oke, kita cek yuk, lebok nih mas. Kita cek pakai tool TPS. Kalau pakai tool TPS ini nggak usah dikunci kontak ya, karena di toolnya ini sudah ada baterainya. Oke, kita matiin flashnya ya, seperti ini. Oke, kita aktifkan. Kontak posisi mati nih ya. Kontaknya tak sleeping gini, kontak ya, nggak saya kontak karena di sini sudah ada arus. Oke, kita baca nilai bawahnya 0,5 nih, masih restan ya. Anda perhatikan untuk nilai atasnya ketika digas, Anda perhatikan nilai dan lampu hidupnya. Ayo mas, gas. Kelipatan 0, 1, 2. Nah, di gaspol malah 1, lebih lembut ngegasnya mas. Ayo 0, 1 tahan, 2 tahan. Tuh diperhatikan, semakin naik semakin normal ya. Kelipatan 2 naik, kelipatan 3 tahan, masuk 3. Terus oke. Oh nggak bisa, habis langsung habis. Ya lebih lembut lagi mas, sekali lagi mas. Oke, 1, 2. Oke, 2,9, harusnya 3, 4. Tetapi ketika di gaspol habis 2 kok 1 ya. Nah kan gitu, ngawur toh, apik dan akurat. Nah pembacaannya ngawur. Kemudian yang akan kita akan lakukan emergency di sini. Gasnya tarik mas, gasnya tarik. Nah niki. Di sini nih. Ya, Anda bisa ngerjakan sendiri di rumah ya. Colke gasnya, wes. Nah oke. Nah ini di sini. Jadi di sini nilainya akan kita pangkas. Ketika di sini masih delep di tengah, waduh ceplok guys, kering. Dudingan mas, pakai obeng mas. Itu tuasnya. Nah tuasnya itu. Nah ketika tuas itu ada di tengah, dia masih normal ya. Gaspol dia habis. Mas gaspol.
Oke, nah habis gaspol. Oke, habis toh, habis ya. Nah itu akan kita lakukan sistem emergency atau pemangkasan nilai. Dari sini aja langsung diblebet selang, ya. Selang water pass, jangan yang longgar-longgar. Oke, wis cukup. Kita ambil bahan. Bahannya seperti ini. Kita beli di toko apa jenenge? Toko bangunan. Ya nempel 5.000 dapat 2.000, atau kita minta di toko tukang-tukang itu loh, minta selang water passnya Pak, gitu dikit aja, ora usah dawa-dawa ya. Nah ini modal 2.000 perak bisa menghemat biaya ratusan ribu untuk sensor. Nah untuk panjangnya seberapa Mas? Nah, gitu. Kalau Anda pakai meteran tukang ini, Anda ambil aja naik turunnya 1 cm lah, 1 cm maksimal 1,5 cm lah, udah cukup ya. Kalau 2 cm kepanjangan nanti nilai pemangkasnya terlalu panjang. Jadi kalau pakai meteran ini kisaran naik turunnya 1 sampai 1,5 cm. Kalau pakai sigmat, buka sigmat. Kita ambil nih. Kita pakai, kalau di sini, kalau di sigmat kita main aja dari 8 mili sampai 10 mili udah cukup lah ya, gak ketok. Gak ketok dari 8 mili maksimal 10 mili. Nah itu udah cukup ya, sudah cukup itu segitu. Kalau kepanjangan nanti terlalu restan angka terlalu pendek. Kalau kependekan nggak nyampe tujuan ya. Misalkan kita pakai 5 mili ya kurang, nanti nyantol ke tuasnya aja kurang. Jadi kita restan antara pangkal 8 minimal, maksimal pangkal 12 sampai 14 mili lah ya. Kita ambil yang 10 mili nih. Oke, kita potong 10 mili, potong segini Mas. Ini ya udah kita potong nih, kisaran naik turunnya antara 10 sampai 14 mili. Ambil cukupnya ya, kalau kependekan nggak bisa ya. Jadi boleh pakai 1 cm maksimal 1,5. Nah ini kita pakai 1,5 untuk restan. Oke, kalau pakai sigmat kisaran 10 mili maksimal 14 mili. Oke, gitu ya. Kemudian usahakan untuk selangnya jangan yang lentur-lentur, kan ada water pass yang lentur. Karena kalau kelenturan nanti dia akan nekuk. Setelah itu kita akan cari bahan lagi. Pelornya mana? Pakai gotri bekas wis dapat di toko sepeda banyak, bekas-bekas gotri komstering nggak apa-apa. Lebok nih gini, set. Nah, untuk apa? Untuk tandokan. Tetes sedikit lem Cina, tetes Mas. Oke, udah ditetes lem Cina ya. Nah wes kayak gini bentuknya. Jadi fungsi pelor ini untuk tandokan ya. Kita cari water pass yang agak kakuan lah, kayak gini lah kurang lebihnya. Kecil semini wes, terserah selang apa. Wes gareng ngelbok nih, wes masukin sana Mas ke tuasnya. Masukin. Cara masukinnya digas dulu ya. Gas dulu, ambil tengah-tengahnya, baru dilebok nih, wes ganjelin, serusup. Nah, encep nih, selep sing kuat. Kalau Anda ragu ya tambah lagi pakai tali tis. Nah, ancep nih, kalau udah ancep di gaspol sing banter, nah ben ambles. Nah wes cukup. Oke, sekarang kita lihat pakai toolnya ya. Sekarang sudah kita lakukan pengganjilan di sini. Coba tarik Mas. Nah ini ya, tak ganjil di sini. Jadi nggak usah dibuka TP nya, nggak usah dikasih gerenjeng rokok, biasaan nanti ya. Oke cukup, lepas. Oke, sekarang kita lihat untuk lampu dan angka. Ayo. Oke, di gaspol lampu semakin terang, tidak ada peredupan lampu. Beres ya, beres. Tapi di garis bawahi, ini bisa memangkas tenaga 20%. Karena apa? Nilai untuk volt dan derajatnya dikurangi. Tapi kalau sudah seperti ini nggak bisa di TP dan di setting mode. Ayo, gasen Mas. Oke, perhatikan. Oke, digas sama Masnya, aman? Oke, lepas alatnya. Pasang soket kabelnya. Oke, udah tak pasang ya untuk soket TPS nya atau sensor gas lah, sama aja ya, sensor gas, sensor TPS kan gitu, total sensor. Untuk yang awam ya sensor gas. Jangan lupa kalau udah dibenahi kayak gini, ini diangkat kabelnya. Kalau Anda ragu, ini tali tis bawahnya, tapi ini kuat. Pokok asal selang ini nggak ucul ya, orang berbet. Oke, sekarang akan kita tes untuk nilai hasilnya. Ayo Mas, ini wis pada ganjil ya, fix ya. Iki ganjilan nih ketok ya. Wis. Langsung. Oke, gas. Mbak, cek. Tak, rem, ya. Perhatikan tangan dan suara.
rem. Nah, wis gitu aja bro. Jadi emergency. Apakah harus buka bodi? Tidak perlu, karena ini dibuka bodi karena membenahi kabel. Wis cukup potong selang secukupnya, kisarannya sudah kami tentukan tadi. Kasih pelor, kemudian bisa Anda langsung masuk tangan di sini, lepas selang ini. Kemudian cara masukin selang ini, gas dipelintir dulu separuh baru dimasukin. Oke. Wis beres bro. Oke, gitu saja informasinya yang bisa kami berikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kawan-kawan semuanya di sana. Terima kasih sudah setia mensupport dan mendukung video kami. Mudah-mudahan sedikit ini bisa bermanfaat, karena ini penyakit langganan daripada bit injeksi yang starter halus yang sudah ISP, yang masih generasi di bawah tahun 2020, di atas tahun 2016 sudah ISP engine smart power yang starter halus. Oke ya, asik. Terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.